arti orang bunuh diri itu adalah begitu sudah dijerat talinya dia nggak bisa nolong dirinya sendiri lagi. Ya, begitu gantung diri gitu kan, langsung nggak bisa ditolong. Kalau ini dilakukan sekian rapi, mana ada orang begitu. Tapi dari beberapa keterangan dari para ahli yang bisa dibilang tuh turut memeriksa kasus ini, Bang, ya, menyebutkan bahwa tidak terbukti adanya indikasi pembunuhan. Saya nggak tahu detailnya, tapi saya hanya mengatakan saya kurang percaya, itu aja. Sederet barang bukti kasus kematian Arya Daru. Ada kondom hingga pelumas. Oke, mungkin itu barang bukti apa gimana? Maksudnya kalau cuman ada kondom sama pelumas, apa yang jadi poin utamanya gitu loh? Kecuali kalau misalkan barang itu udah dipakai, nah baru tuh kan ada tuh titik temunya, ada titik terang. Kalau cuman ada barangnya doang, ya kan itu hak dia dong, punya barang apa aja gitu kan, termasuk barang kayak gituan. Kecuali kalau misalkan emang barang itu udah dipakai dan terus ada barang bukti yang bisa menunjukkan sesuatu gitu loh. Kalau cuman ada kayak ginian doang, ya apa poin pentingnya? Gak ada kan. Coba lebih transparan aja, udah langsung ke intinya aja. Ya, akhirnya Polda Metro Jaya merilis penyebab kematian Arya Daru adalah bunuh. Dari semua barang bukti yang udah dikumpulkan, tidak ada sidik jari orang lain, tidak ada DNA orang lain, yang ada hanya milik Arya Daru itu sendiri. Emang sih kalau kita lihat dari semua tanda-tandanya masuk akal kalau ini dinyatakan bundir. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Arya Daru bundir? Depresi kah, penyakit mental kah, atau apa nih? Dan yang tahu penyebabnya apa, udah pasti keluarganya sendiri. Dari sini gue paham kenapa keluarganya itu menutup diri, nggak pernah diwawancara, nggak pernah angkat suara, nggak pernah bersuara, ya karena mungkin menutup-nutupi hal ini. Jadi cukup keluarga aja yang tahu, netizen jangan. Gue yakin polisi juga tahu tuh, cuman nggak diungkap aja ke publik. Kalau kalian masih beranggapan ini ada hubungannya sama kasus pembunuhan, sama kasus sindikat segala macam, menurut gue enggak ya. Ini menurut gue memang pure diri. Logikanya gini, kalau memang ada suatu kejanggalan, ya, udah pasti keluarganya speak up, guys. Udah pasti keluarganya muncul ke permukaan, muncul di podcast untuk mencari keadilan. Tapi masalahnya, ada nggak kalian lihat? Ada nggak istrinya diwawancara sana sini, speak up sana sini, ke podcast gitu untuk mencari keadilan? Nggak ada kan? Dia itu kan diplomat muda, Arya itu diplomat lapangan dan juga saksi kasus TPPO. Ya. Ada yang spekulasi bahwa kematiannya itu juga menguntungkan sindikat perdagangan manusia, Pak. Ya. Nah, saya mau tanya ke Bapak, sebenarnya seresiko apa seseorang itu di jabatan seperti dia? Tapi kan kalau saya salah, correct me Pak ya. Tapi kan dia bukan jabatan yang tinggi sekali sebenarnya Pak. Ya. Sekarang gini Pak Dedi, kita analogikan polisi. Polisi itu jenderal sama brigadir tuh yang paling rawan dalam menghadapi kemungkinan terjadi. Brigadir sih ya. Ya Bapak, kalau bos kan di atas saja kan, banyak yang jaga. Nah, saya tidak menyampingkan kemungkinan ini, ya. Tetapi pengalaman saya, diplomat itu Pak Dedi, ada yang diplomat yang memang daerahnya itu rawan, seperti di Afghanistan, di Yaman, di Syria, dan untuk fungsinya, tugas itu memang ini yang paling rawan. Kenapa demikian? Dia kan akan masuk ke tempat-tempat yang memang merupakan tempat-tempat mafia ya, mafia TPPO. Saya kan ngalamin juga waktu di sana dulu, dan salah satu yang memang bukan almarhum ya, ada orang yang satu ya, mereka sangat luar biasa masuk ke daerah ke sana, wah mereka udah diancam kalau nggak dikawal dengan polisi lokal mungkin udah mati mereka kan. Kan ini kan jaringan Pak. Jaringan TPPO itu kan, TPPO ada yang misalnya hanya penjualan untuk skimmer ya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ada juga yang mungkin digunakan untuk hiburan ya. Yang paling rawan adalah jaringan TPPO yang digunakan untuk diambil organnya. Perdagangan manusia tadi itu termasuk salah itu satunya. beberapa jenis ya. Dan almarhum ini pernah menjadi saksi kalau nggak salah di Jepang ya. Kemudian dia juga pernah di Kamboja, kemudian di Myanmar ya. Karena dia kan di Myanmar kan. Ini kan Pak Direktur Perlindungan WNI itu Pak Yuda itu kan, dengan beliau termasuk kesayangannya beliau lah. Oke. Tapi kan bukan Pak Yuda yang turun langsung setelah ini kasus perdagangan manusia itu maksudnya organ dijual? Iya. Organnya dijual? Iya, organnya kan dijual. Itu biasanya. Jadi orang dibunuh dan organnya dijual? Dia dibawa dulu, kemudian biasanya ada yang tidak dibunuh juga. Organnya diambil? Ya itu kan sudah banyak lah di film ada, tapi pada kenyataannya so that's true story Pak. Kalau di film itu benar kejadian. Termasuk di Indonesia juga saya kira ada tuh.
Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmennya Arya Dario ya. Akhirnya kemarin kan kepolisian akhirnya memberikan tanggapan tentang kematian nih ya. Kematian dari Arya ternyata bundir katanya sih begitu guys. Nah, ini tapi ada komentar juga dari Pak Hotman. Cerdas nih, Pak Hotman yakin dengan instingnya ya. Diplomat yang terlilit lakban wafat karena ini, katanya gitu guys. Waduh, nah ini kita lihat seperti apa guys beritanya. Saya pribadi berpendapat, saya yakin dia itu korban. Saya yakin secara naluri dan juga secara insting saya. Waduh. Temukan bahwa pada Apakah kalian sependapat dengan Mbak lagi? Pak Hotman ya. Nah, ini ada misteri kematian diplomat Arya. Pernah konsultasi kesehatan mental secara daring ya. Waduh. temukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Waduh guys. Apakah kalian percaya dengan pernyataan dari mereka guys? Ini kita lihat lagi ada berita apa lain. Sangat capek lahir Berita-berita ini katanya sih no pira no justice ya. Basu swasta Dharmawas warga Arya Dario. Kami sangat capek lahir batin katanya. Mohon maaf. Ini maksudnya gimana ya guys ya? Kenapa beliau sangat capek lahir batin ya? Ada apa ini guys ya? Apakah karena sangat-sangat terpukul dengan meninggalnya Arya Dario? Apa emang ada sesuatu ya yang sehingga kayak ini mah pasti akan dianggap seperti bundir gitu loh guys ya, walaupun ada mungkin ya Arya Dario itu dibun ya, tapi ya kita lihat lagi kita seperti apa beritanya. Mohon maaf jadi kami tidak bisa memberikan info apa-apa kecuali Tuh, kayak sangat-sangat terpukul guys ya, seperti ada beberapa komentar netizen tentunya, wah jangan-jangan keluarga Arya itu mendapat ancaman katanya gitu guys. Jadi mereka semua membungkam ya daripada nanti keluarganya kena gitu ya, kena ancaman itu. Jadi sehingga mereka kayak sudah menuntut diri gitu ya. Kayak sudahlah anggap saja ini sebagai bundir gitu guys. Kayaknya seperti itu. Itu komentar dari pendapat netizen ya. Aku lihat baca di TikTok ya tentunya. mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kasian ya. Sudah 1 minggu lebih nih Pak berjalan. 2 minggu ya lahir batin. Tuh. Sudah 1 minggu lebih nih Pak berjalan. 2 minggu ya lahir batin. So, lahir batin sudah ada info dari pihak kepolisian belum? Sudah ada informasi dari pihak. Sebelum tewas, diplomat ADP sempat naik ke rooftop dan turun tanpa tas ya. Waduh. Ini kenapa kok cuma sepotong? Oh enggak,
Nah, Nah, ini ada gerakan otomatis CCTV rooftop tangkap gerakan almarhum secara konsisten. CCTV-nya itu gerak-gerak begini memang. CCTV bergerak mengikuti aktivitas. Enggak, itu otomatis saja dia. Lebih ke screening area gitu ya. Iya, makanya kelihatannya ya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Tapi yang menarik, ya almarhum terekam di situ di beberapa titik di rooftop itu. Dan kami minta coba itu digedein almarhumnya misalnya. Kelihatan dia ngapain kelihatan, melakukan apa juga kelihatan, di titik mana kelihatan, di titik jamnya juga kelihatan dan konsisten. Antara jam di rooftop, keluar dari deplo sama masuk ke kos-kosan itu Sama. konsisten. Kalau sama kan nggak mungkin. Iya, maksudnya dia runut gitu ya. Berunutan. Iya. Waduh. Nah, harusnya sih dikeluarin ini ya guys ya, CCTV-nya. Jadi biar masyarakat tahu ya kalau emang benar bundir gitu ya. Nah, ini kondisi jasad diplomat Arya Daru saat ditemukan meninggal di kamar kosnya di Menteng 8 Juli 2025 ya. Kepala terbungkus plastik ya, dan dililit lakban kuning, dan ini ada lakban melilit hingga leher, memar di bahu kanan, ada cairan di kasur. Waduh, cairan apa itu ya? Terus ada wajah biru pucat, memar di mulut, visum luar, tak ada bekas luka, tertutup katanya gitu guys ya. Tertutup apa nih? Tertutup selimut ya katanya ya, diduga karena pukulan diri. Terus ada diduga karena tekanan lakban ya. Keterangan Polda Metro Jaya, keterangan sumber Kumbara ya. Nah, ini sekali lagi yang terakhir ada sebatas melihat, sebatas mendengar, sebatas menyimak berita tentang orang yang sangat kita kasihi, dia mengalami kemalangan, kita juga akhirnya bisa ikut tekanan batin kan? Iya. Ya. Orang yang mengalami, maaf nih, perjalanan hidup yang sangat mengenaskan seperti Arya, itu kan pasti juga bisa merembet suasana batinnya ke sesama teman-teman Deplu. Pasti. Apalagi tadi saya katakan, teman-teman Deplu mengatakan mereka sudah dikumpulkan sedemikian rupa untuk mendapatkan briefing dan seterusnya. Saya tidak tahu isi briefingnya apa, tapi itu menunjukkan bahwa saya menafsirkan bahwa Kemlu menganggap ini sebagai situasi yang serius, sehingga mereka harus katakanlah punya pola penyikapan yang kurang lebih sama tentang bagaimana menghandle situasi ini sampai dikumpulkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari responnya, Kemlu responnya tidak terlalu reaktif ya. Iya. Tadi kembali lagi. Iya, memang cara-cara seperti kita itu. Kita berharap seperti diplomat itu. reaktif itu seperti apa sih? Gak bisa. Memang itu mereka seperti itu. Iya. Jangan sampai membuat kemudian konflik atau situasi yang tidak menentu akhirnya ditangkap publik menjadi betul-betul situasi yang genting. Dari jangankan tata bicara, warna baju aja diplomat tuh diatur. Betul. Cara makan diatur. Iya. Mas Reza pernah selama jadi diplomat pernah mengalami situasi yang berbahaya? Tidak, tadi saya katakan tidak pernah. Itu situasi yang berat, tugas yang berat. Saya misalnya ya, Mas Gaib, saya masih attaché. Saya ingat betul waktu saya masih attaché, saya sudah dipercaya masuk dalam tim penyusunan naskah pidato presiden. Apakah itu berat? Sangat berat. Kata demi kata harus dipikirkan baik-baik. Tapi apakah pekerjaan-pekerjaan itu mendatangkan resiko maut bagi saya? Ya alhamdulillah sepanjang saya bekerja di sana saya tidak pernah berhadapan dengan situasi yang kritis seperti itu. Waduh, itu dia guys beberapa info terkait tentang kematian dari Arya Daru ya. Mungkin kalian punya reaksi apa, pendapat tentang kematiannya, apakah ya sudah mungkin emang bundir gitu ya, bukan ada sangkut paut dengan orang lain ya, atau tindakan pidana gitu guys. Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.